Oke, guys, kali ini kita mau belajar mengenal dulu ya soal aksis ya. Aksis ini tuh sudut atau sumbu. Nah, teman-teman, kalau kita ngerjain file 3D kan pastinya kita puter-puter nanti ya, nggak seperti file 2D. Nah, seperti ini nih kita lihat semua sisi. Nah, ngafalin sisinya gimana sih? Jangan kita ngomong depan atau belakang, tapi kalau di SketchUp kita pakainya aksis. Nah, SketchUp sendiri sudah mempermudah. Aksisnya itu ada 3, ada blue axis ya, aksis biru, green axis yang hijau ini nih, sumbu hijau, dan sumbu merah atau red axis ya. Jadi kalau misalnya kita view ini, kita belajar view-nya dulu ya. Kita lihat view. Nah, ini di aksesnya ini kita nyalakan. Kalau kita matikan, nah sumbunya aksesnya ini hilang. Kita nyalakan ya. Nah, tampilan SketchUp sendiri kalau teman-teman mau freeform ya, puter-puter gitu ya. Di sebelah kiri ini ada tools namanya Orbit. Ini dia. Atau shortcutnya pakai tombol O atau keyboard O ya. Nah, teman-teman klik, puter-puter aja sesuai dengan sumbu yang teman-teman mau lihat ya, sudut sebelah mana nih. Nah, kalau teman-teman mau ngelihat lagi sudut-sudut dari posisi atas bawah gitu ya, ini bisa manual pakai ini, atau teman-teman bisa pakai langsung default setting kamera, standard view, top, ini atas. Oke, kamera lagi, bottom. Kita lihat lagi di kamera lagi, ada front, ini bagian depan. Nah, kebetulan bagian depannya ini menghadap ke red dan blue axis ya. Terus back, ini bagian belakang. Lagi kamera left, kamera right, nah bagian kanan. Terus kamera ISO. ISO ini isometrik ya, diagonal atau perspektif ya orang-orang bilang ya. Tapi isometrik ini istilahnya untuk melihat diagonal ya. Nah, teman-teman, yang kita lihat sekarang ini kameranya ini perspektif. Kalau teman-teman kita mau mendesain 2D seperti di AutoCAD dan sisinya benar-benar lurus ya. Kalau perspektif ini kan satu titik hilang ya, makin ke ujung dia makin kecil, makin jauh makin kecil. Nah, kalau kita pakai parallel projection, dia nggak ke ujung makin kecil, tapi paralel ya, seperti ditampilkan lurus benar-benar. Kita klik. Nah, kalau paralel gini nih, agak aneh, nggak natural ya. Tapi fungsinya paralel adalah kalau kita pakai kameranya standard view dari top atau button, ini lurus banget, bener-bener lurus. Dan nggak ada pengecilan di ujung ya. Bottom bener-bener lurus. Bedakan ya, bottomnya paralel dengan perspektif nih, saya ganti ya. Nah, beda kan? Kita kembali lagi ke parallel projection. Oke, kita lihat lagi nih, bagian front, depan, tuh bener-bener lurus banget. Kalau kita perspektif, nah ini ada bayangan-bayangan ini nih. Ini karena kesana makin mengecil, kayak kita ngelihat mata kita melihat sekarang ini perspektif. Benda yang makin jauh itu makin kecil. Kita kembali ke paralel. Nah, kita lihat lagi nih, left, right, dan ISO, isometrik. Nah, satu lagi untuk previewing ruangan ya. Kalau untuk ruangan, kita biasanya yang bagus itu tanpa distorsi adalah 2-point perspektif. Jadi 2-point perspektif ini garis lurusnya ini ya, garis yang vertikal. Semua garis vertikal akan lurus, rata, sejajar. Kita klik 2-point perspektif. Nah, seperti ini. Agak distorsi aneh ya, karena objeknya bukan ruangan. Sebentar, kita kembalikan ke 2-point perspektif seperti ini.
Nah, seperti ini teman-teman ngelihat garis yang vertikal semua sejajar ya. Ini 2 point perspektif. Kita ganti coba ke ini 2 point perspektif. Ini sejajar. Ini perspektif. Nah, beda ya. Oke. Kita balikin lagi ke perspektif. Nah, ini beda nih. Jadi di sini teman-teman sudah tahu fungsi atau view ya di dalam SketchUp. Kenapa sih belajar view gitu penting banget? Supaya nggak bingung nanti kalau udah modeling, wah saya mau lihat sisi kanannya, sisi belakangnya, atas bawahnya bagaimana ya. Nah inilah bagian pertama dari view. Dan viewing ini teman-teman bisa melihat ini ada edge stylenya ya. Edge ini adalah garis tepi ya. Ini kalau dimatiin, kita tutup edgesnya, ini hilang nih. Tipis memang. Ada garis kecil di sini kalau teman-teman sadarin, lihat di setiap tekukannya. Kalau kita nyalakan itu ada back edges juga. Kalau kita nyalakan ada garis putus-putus yang menjelaskan bagian belakangnya ini ada garis-garis ya atau edges ya, outline. Oke. Profiles, depth queue, extension. Nah ini teman-teman bisa coba dan kita matikan dulu back edgesnya ya biar nggak bingung ya. Nah lalu ada face style. Face style ini adalah tampilan kulit mukanya, luarnya ya. Kalau kita pilih X-ray, nah ini akan tembus nih. Nah lalu kalau kita pilih wireframe, dia akan seperti ini. Ini wireframe ya, kita bilang tulangnya ya. Hidden line. Shaded. Kalau shaded ini ada warnanya, tapi nggak bertekstur. Misalnya tekstur kayu coklat, urat-urat kayunya itu nggak akan kelihatan, tapi cuma warna coklatnya aja yang mewakili. Nah kalau shaded with textures, urat-urat kayunya atau di materialsnya ini akan kelihatan. Nah face stylenya saya hilangin dulu X-ray-nya ya biar nggak tembus pandang. Nah lalu kalau face stylenya kita bikin monokrom, dia satu warna aja. Ya biasa face style monokrom ini dipakai waktu kita modeling supaya nggak bingung sama teksturnya. Oke, kita kembalikan shaded with textures. Ya. Nah, ini kalau teman-teman mau puter-puter pakai orbit. Lalu teman-teman kalau mau geser-geser pakai hand tool ya di sini. Pen. Kita sering sebut dia hand tool karena ada gambar tangannya. Oke, seperti ini. Dan kalau mau zoom out pakai mouse gampang, tinggal di scroll ke belakang, zoom in, scroll ke depan, atau kalian bisa pakai zoom ini. Diklik, klik maju dia membesar, klik mundur dia mengecil. Dan ada bisa juga teman-teman pakai zoom window. Ini teman-teman perbesar di area mana yang mau di zoom maksimal di Windows-nya. Nah, seperti ini. Teman-teman misalnya mau zoom bagian ininya aja. Nah, seperti ini, ya. Oke, teman-teman, demikian dulu, sekian untuk mengenal sumbu, letak, dan pergerakan view di SketchUp. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Thank you.